siang sobat argumen yang cerdas dan narasi akal sehat. Jumpa lagi bersama Bang Dian ya di channel Argumen. Untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun baru melihat dan belum like ataupun subscribe, segera saja like, subscribe, kemudian nanti komen. Kalau memang bagus dan menarik menurut kalian semua, silakan di-share. Oke, saat ini di siang hari ini saya akan mengulas berita yang lagi hot ya, lagi seperti cuaca siang ini lagi panas. Semoga informasi ini bisa memberikan kecerdasan bagi rakyat Indonesia. Dilansir di situs berita potensibisnis.com, wacana DPR akan kaji jabatan presiden 3 periode. Ekonom senior, wong kinerja 2 periode aja payah. Ya, ini akan saya bacakan, kemudian kita komenin sedikit ya. Kita argumen terhadap berita itu. Dilansir pada tanggal 19 Desember 2020 ya. Ketua DPR RI Puan Maharani sebut wacana masa jabatan presiden 3 periode perlu dikaji. Nantinya, kata Puan Maharani, wacana tersebut akan dibahas di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan. Ya, itu masih wacana, tentu harus dikaji kembali secara baik. Jangan sampai kita mundur ke belakang. Jadi ini akan jadi wacana yang akan kita bahas di Komisi 2, di mana undang-undang dan lainnya, kata Puan Maharani. Ya, jadi dari sini kita bisa komen bahwa ternyata di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan itu pun juga akan merevisi undang-undang pemilu. Dan ini pernah saya sampaikan di upload kemarin ya, tentang pilkada ataupun pemilu serentak 2024. Bisa jadi ini menjadi undang-undang yang lahir bersamaan semua. Pernyataan Puan Maharani pun ditanggapi mantan kepala Bulog di era Gus Dur. Siapa dia? Teman-teman sobat argumen mungkin tahu ya, dia adalah Rizal Ramli. Menurut ekonom senior itu, bahwa usulan soal jabatan presiden yang menjabat maksimal 3 periode adalah lelucon. Ini usulan dagelan, kata Rizal Ramli, dikabarkan sebelumnya. Rizal Ramli menilai kinerja Presiden Jokowi hingga saat ini masih jauh dari kata bagus. Wong kinerja 2 periode aja payah, ketimpangan sosial ekonomi luar biasa, pengangguran tinggi, kohesi nasional merosot, kata dia. Karena faktor tersebut, Rizal Ramli dibuat kebingungan. Mengapa pemerintah tetap ingin mendiskusikan soal jabatan presiden 3 tahun itu? Lah, kok nekat mau lagi ngelindur ya? Kasihan rakyat, ujar Ramli, seperti dikutip Pikiran Rakyat Bekasi.com dari akun Twitternya Sabtu 19 Desember 2020. Dalam kesempatan yang sama, Puan Maharani juga memberi tanggapan pasti terkait wacana tersebut. Dia mengaku akan mengikuti kajian dengan Komisi DPR terlebih dahulu. Saya kan duduk di komisi dan saya ingin lihat gimana kajiannya. Tapi apapun yang jadi sikap partai, tentu sebagai ketua DPR yang mewakili PDIP, tentu nantinya saya akan melihat dan nilai gimana kajian antara DPR legislatif dan undang-undangnya serta PDIP, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyampaikan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Nah, sobat argumen mungkin masih ingat siapa Arsul Sani ya, dari partai apa. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi 1 kali saja, atau bahkan 3 kali
masa jabatan. Arsul Sani pada awalnya meminta agar usulan perubahan masa jabatan itu tidak disikapi berlebihan. Arsul pun menjelaskan soal 2 kali masa jabatan presiden. Ya, jadi sobat argumen yang berakal sehat dan cerdas, tadi Arsul Sani dari posisi wakil ketua MPR, kalau Bu Puan Maharani ketua DPR. Jadi kita harus perhatikan posisi dari mana dia berbicara. Hanya kalau yang sekarang itu 2 kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu dapat dipilih kembali, itu kan maknanya 2 kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan. Kalau ini kan hanya dapat dipilih 1 kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi 3 kali masa jabatan, kata Arsul Sani. Adapun aturan mengenai masa jabatan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tertuang dalam pasal 169 huruf N, ya, pasal 169. Jadi tahun 2017 itu ada Undang-Undang Presiden, ada Undang-Undang Gubernur, pemilihan gubernur, wali kota dan pilkada, Undang-Undang Kepemiluan tahun 2017. Ini semua akan dilakukan revisi. Maka Komisi 2 bidang pemerintahan melakukan sounding ke masyarakat, ke rakyat, ke daerah-daerah dalam rangka resesnya kemarin, ya, seperti apa itu nanti dibahas. Dan bisa jadi ini pun menjadi cara bagaimana para alek di dewan maupun yang ada di MPR untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Puan Maharani. Jadi, tetapi dalam pasal tersebut ya diatur bahwa masa jabatan presiden selama 2 periode. Kemudian diingat ya, ini yang perlu diingat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ya tentunya, aturan tersebut tertuang pula pada pasal 7. Aturan apa? Aturan bahwa presiden itu menjabat selama 2 periode berturut-turut ya. Setelah itu kemudian dipilih lagi. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, jadi dari Arsul Sani, ketua MPR, ya, wakil ketua MPR dari partai P3, kemudian Ibu Puan Maharani dari PDIP. Jadi partai-partai yang merupakan koalisi pemerintah yang ada di Dewan, sepertinya ya mereka merumuskan bagaimana untuk melahirkan undang-undang itu supaya presiden terpilih menjadi 3 periode. Nah, tetapi untuk mengadakan perubahan itu berarti kan Indonesia mengalami kemunduran. Reformasi yang diharapkan bisa terwujud menjadi presiden 2 periode saja akhirnya akan dilupakan. Padahal reformasi tahun 98 itu ingin mencegah lahirnya KKN baru. Ya, kalau ini bisa terwujud tadinya periode presiden 3 periode. Nah, ini teman-teman bisa bernalar bagaimana hal ini bisa disesuaikan dengan cita-cita reformasi. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk teman-teman atau sobat argumen yang belum like, silahkan like. Yang belum subscribe, dan yang komen, monggo dipersilahkan komen. Tetapi ingat, komen yang konstruktif, ya, komen yang menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan tidak mengandung sara. Selamat siang, salam demokrasi.